Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saudara-saudara warga masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Kami akan melaporkan perkembangan terkini COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang ada sejak 2 minggu yang lalu, hingga kemarin, dari hari ke hari, ada saja ditemukan penderita PDP maupun COVID-19 konfirmasi positif yang baru. Dengan adanya PDP dan COVID-19 yang baru, berarti virus corona masih ada di wilayah kita. Untuk itu, saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara, jangan pernah bosan melindungi diri kita dan keluarga kita dari penularan wabah COVID-19 ini. Hal itu berarti saudara-saudara telah membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi wabah corona pada masa tanggap darurat COVID-19 yang telah ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara hari ini Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan sebanyak 149 orang, COVID-19 konfirmasi positif sebanyak 90 orang, 65 diantaranya dengan swab, dan 25 diantaranya hasil rapid test. Meninggal dunia sebanyak 8 orang, dan telah dinyatakan sembuh sebanyak 8 orang. Saudara-saudari warga masyarakat Sumatera Utara, setiap hari PDP dan COVID-19 positif terus meningkat berdasarkan apa yang kita lihat dari data-data harian. Baik itu hasil pemeriksaan swab maupun hasil rapid test. Marilah kita stop angka peningkatan PDP dan COVID-19 dengan cara stop penularan corona terhadap diri kita dan keluarga kita. Cara-cara penularan virus corona yang terkandung di dalam droplet, baik kontak secara langsung, cipratan droplet ke mulut kita atau hidung kita, ataupun melalui perantara tangan kita yang belum dicuci. Virus akan memasuki mata, mulut, hidung, sehingga menginfeksi kita. Untuk itu, pastikan kita semua menggunakan masker dan selalu mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Sedangkan untuk petugas kesehatan yang menangani kasus COVID-19, agar tetap menggunakan masker standar sesuai dengan lokasi di mana petugas tersebut melakukan pelayanan. Menggunakan masker, menjaga jarak 2 meter, serta selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, dan menghindarkan kita, tentu akan menghindarkan kita dari tertularnya COVID-19. Guna mencegah penyebaran COVID-19 dari luar negeri ke wilayah kita, akibat pemulangan TKI dalam jumlah besar, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah membentuk tim dan menunjuk tempat penampungan sementara TKI yang berjumlah total 513 orang, yang mana mereka berasal tidak hanya dari Sumatera Utara, tetapi juga dari provinsi-provinsi lain seperti Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, NTT, dan NTB, serta dari Riau, Sumatera Selatan, Lampung, yang mana kedatangan mereka dibagi dalam 4 sorti.
mulai tanggal 9 April 2020. Sorti pertama telah ditampung di Wisma Cadika Pramuka Deli Serdang berjumlah 134 orang TKI. Sorti kedua, ketiga, dan keempat telah ditampung di Gedung Andromeda Lanut Suwondo dengan jumlah total 379 orang. Dalam penerimaan kedatangan para TKI, tim kesehatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah melakukan protokol kesehatan dalam penerimaan TKI di Bandara Kuala Namu. Protokol tersebut antara lain pengecekan suhu badan, wawancara kesehatan, pengisian formulir, dan melaksanakan rapid test. Dari rapid test yang telah dilaksanakan, semua menghasilkan negatif. Selama dalam penampungan, para TKI mendapatkan fasilitas-fasilitas, makan 3 kali sehari, air minum mandiri yang didukung oleh 13 dispenser, peralatan mandi dan pembersihan diri, 21 toilet dan 3 mobil toilet, serta tempat beristirahat berupa velbed yang didukung oleh Kodam, Lanut Suwondo, Lantamal, dan PMI dengan total jumlah velbed sebanyak 368 buah. Untuk mencegah para TKI yang melarikan diri dari penampungan, telah dibentuk tim pengamanan penampungan yang terdiri dari petugas BPBD, Lanut Suwondo, Paskas, dan Kodam 1 Bukit Barisan. Penampungan sementara TKI dari Malaysia dibentuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Sumatera Utara guna mencegah penyebaran virus corona, di samping juga memfasilitasi para TKI agar tidak terlantar selama mereka menunggu penjemputan dari pemerintah kabupaten wilayah masing-masing dari mereka berasal. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam memutus rantai penularan COVID-19 di wilayah Sumatera Utara dengan cara menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menghindari keramaian, menjaga jarak, sehingga semua warga yang sehat akan tetap sehat. Dan permasalahan wabah COVID-19, khususnya di wilayah Sumatera Utara, segera dapat teratasi. Berikut ini kami telah mendapatkan pertanyaan terkait simpang siurnya informasi hari ini telah meninggal dunia dari pengurus PAN. Apakah almarhum masuk dalam status ODP? Setelah sebelumnya ada beberapa pengurus PAN yang meninggal dunia dengan status yang positif. Apa tindakan yang dilakukan gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara? Baik, atas meninggalnya almarhum pengurus PAN di rumah sakit tertentu di Sumatera Utara ini, kita sudah mendapatkan informasi, tetapi secara rinci kami belum mendapatkan laporannya, berhubung humas yang bersangkutan belum bisa dapat dihubungi. Namun demikian, yang mengetahui diagnosa dan penegakan diagnosa dari status pasien yang terpapar COVID, apakah dia ODP atau PDP, adalah DPJP yang merawat pasien tersebut. Bila DPJP telah menentukan sebagai ODP atau PDP, maka perlakuan pemulasaran jenazah dilakukan sesuai SOP pemulasaran jenazah terhadap pasien penyakit menular. Sedangkan bila pasien tersebut bukan COVID, maka dapat dilaksanakan pemulasaran jenazah sebagaimana pasien pada umumnya. Apa tindakan yang dilakukan oleh Satgas Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Utara? Kami akan mencari data informasi yang lebih akurat
bila kita sudah dapatkan, maka kita dapat melaksanakan telusur riwayat dari pasien tersebut dan kita dapat menentukan tindakan selanjutnya. Seandainya pasien tersebut dinyatakan positif corona, maka akan ditelusur bagaimana orang-orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan dalam 2 minggu terakhir. Bisa jadi dilakukan pemeriksaan rapid test atau pemeriksaan kesehatan yang lain. Demikian. Baiklah, demikianlah press release untuk hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua dari penyakit COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Horas! Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah
dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.